Selamat pagi kakak-kakak semua. Salam Gloria. Perkenalkan, saya Bunga Tandi dari Distrik Jakarta. Pada saat ini saya akan sharing pengalaman sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Saya terkesan dengan ayat yang ke-30 yang berbunyi, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Seringkali dalam hidup kita selalu meminta tanda. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan menyertai kita? Atau semua yang kita lakukan semata-mata karena kehebatan kita atau karena kerja keras kita? Saya mau sharing pengalaman sedikit. Kebetulan saya orang Toraja, dan di sini di Jakarta kami punya komunitas perantau orang Toraja Katolik yang berdomisili di Jabodetabek yang disingkat PUKAT, Persekutuan Umat Katolik Toraja. Dan ada juga OMK PUKAT untuk wadah bagi orang-orang muda yang kuliah dan kerja di sini. Jadi hampir setiap ada kegiatan yang diadakan oleh PUKAT, baik itu Paskah, Natal, dan misa inkulturasi, kami OMK PUKAT selalu diajak untuk berpartisipasi. Biasanya kami kebagian kur dan membantu mengisi acara yang lain. Dan di tahun 2019, kami kembali diajak oleh salah satu warga PUKAT yang berdomisili di Bintaro. Beliau umat Santo Matius Penginjil. Kebetulan gereja mereka punya rencana untuk mengadakan misa inkulturasi budaya Toraja. Ini bukan acara yang diinisiasi oleh PUKAT, tapi karena di Bintaro umat mereka yang orang Toraja hanya beberapa orang saja, sehingga mereka meminta kami secara pribadi yang orang Toraja untuk mengisi kur. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk jadi PIC untuk koordinasi dengan teman-teman yang bersedia membantu kur. Tapi saat itu waktu sangat mepet, hanya 3 minggu sebelum hari H. Saya mencoba menghubungi beberapa teman yang biasa ikut kur, karena buat saya ini sangat susah. Biasanya kalau kami kur, kami latihan minimal 2-3 bulan, apalagi menurut kami ini acara besar, menampilkan budaya Toraja. Kami memang sudah terbiasa kur, tapi dengan personil yang berbeda-beda, karena masing-masing punya kesibukan, kerja, dan kuliah. Sehingga setiap ada kegiatan harus latihan dari awal lagi dengan formasi yang berbeda. Sehingga itu yang menyulitkan kami. Saya terima tugas ini, tapi saya tetap informasi bahwa saya akan menanyakan kepada teman-teman dulu apakah sanggup hanya 2 kali latihan dengan 8 lagu. Jadi saya serahkan kepada teman-teman karena saya sendiri ragu. Apalagi teman-teman yang biasa kur sudah punya jadwal di hari yang sama, sehingga harus mencari teman-teman yang baru lagi. Puji Tuhan, berkumpul 15 orang. Setelah berdiskusi, akhirnya kami sepakat untuk mengisi kur. Tapi masalah kembali datang. Teman yang biasa melatih kami tiba-tiba info kalau dia tidak bisa ikut karena ada kegiatan pas di hari H. Kembali galau. Mau lanjut tapi bingung. Akhirnya teman saya yang biasa mengiringi atau pemain organ mengajukan diri untuk melatih kami, sekaligus jadi dirijen pada hari H nanti. Tapi bingung juga, kalau dia jadi pelatih dan dirijen, siapa yang akan main organ nanti? Karena kalau pakai orang luar kita harus benar-benar latihan dari awal. Karena ada beberapa lagu Toraja yang akan kami bawakan. Dan selain itu kami juga kesulitan cari teman yang akan mengiringi pakai gendang. Karena setiap misa inkulturasi, lagu selalu diiringin gendang sebagai ciri khas budaya Toraja. Saat itu kami benar-benar galau. Memundur tidak bisa karena kami sudah info kalau kami bersedia mengisi kur. Sementara waktu tinggal 2 minggu lebih dan kami belum latihan. Dan salah satu teman mengingatkan dan menguatkan kami. Dia berkata, serahkan semua pada Tuhan dan Bunda Maria. Percayalah, semua akan berjalan baik-baik saja. Jangan khawatir, Tuhan yang akan menyertai kalian. Ini semua demi kemuliaan Tuhan. Jadi tenangkan hati kalian semua, dan Sabtu depan kita latihan perdana di Bintaro. Saat itu kami mulai tenang dan mencari solusi.
Dan tak lupa kami juga mendoakan doa novena 3 kali Sarang Maria selamat 9 hari berturut-turut sebelum hari H, seperti yang selama ini kami lakukan setiap mendapat tugas. Tapi setelah latihan perdana ada masalah baru. Umat Santo Matius Penginjil mau gabung KOR dengan kami, sementara kami belum pernah latihan bersama. Dan infonya akan langsung digabung saat hari H. Kami menolak dan memberi usul, kalau bisa pada saat gladi bersih, malam hari sebelum hari H kita latihan bersama. Meskipun latihan tidak maksimal, paling tidak kita bisa menyamakan nada. Dan pada saat gladi bersih kami latihan dari jam 3 sore, tapi teman-temannya di Bentaro belum pada datang karena Sabtu masih banyak yang kerja, sehingga kami latihan sendiri. Dan kami baru bisa latihan bersama sekitar jam 7 malam dan diiringi dengan organis yang baru. Kami latihan sampai jam 11 malam. Karena kelamaan latihan, suara kami sudah mulai serak. Sebenarnya khawatir juga, tapi saat itu kami pulang ke rumah Om yang tinggal di Bintaro tempat kami menginap malam itu dan kembali berdoa, menutup doa novena kami yang ke-9 dan minum rebusan jahe untuk melegakan tenggorokan yang serak. Selebihnya kami percaya Tuhan yang akan membantu kami melewati itu semua besok. Kami hanya mengandalkan mujizat Tuhan, karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan puji Tuhan, selama misa kami dapat tampil dengan baik. Suara teman kembali normal dan kami dapat mempersembahkan pujian kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kami. Lega rasanya, bersyukur semua berjalan dengan baik. Dan beberapa orang memberikan kami apresiasi karena menurut mereka penampilan kami bagus. Semua itu karena kuasa dan kehendak Tuhan. Dari sini kami belajar bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu sungguh nyata saat kita percaya dan berserah. Semoga kita senantiasa percaya bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah kita tanpa menunggu tanda, asal kita percaya. Amin. Terima kasih.